Mazhab itu bukan agama, boleh dipakai. Boleh. Ilmu dari Imam Syafi'i pakai boleh, dari Hanafi boleh, dari Hambali boleh, semua boleh. Kan itu fikih bukan agama. Kalau pagi agama Islam, sore agama Kristen itu baru salah. Kalau pagi Muhammadiyah, sore NU, boleh. Dua-duanya Islam. Jangan fanatik, kita harus bersatu. Walaupun kita sabar dikafirin, kayak diapain, biarin aja. Tugas kita bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, ini ayat Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jika ada berita dari orang fasik binaba'in, mengasih berita begini begitu, selidikin dulu, periksa dulu, jangan main percaya aja. Banyak yang mau ngadu domba, mau mecah belah. Khawatir antusibu kauman, khawatir nanti orang-orang ini menjadi tidak mengerti. Akhirnya dia ada orang gak kafir dikafirin, nanti jadi menyesal dan dosa. Di zaman Nabi terjadi satu orang ditugaskan ngambil zakat dari satu kampung. Penduduk kampung itu sama pemimpinnya sudah siapin tuh zakat, nunggu orang yang ngambil, utusan dari Nabi. Utusan Nabi yang ditugasin ngasih kabar bohong. Padahal udah dikumpulin zakatnya, dia bilang, dia lapor, mereka belum mau bayar zakat. Perangin. Banyak yang mati. Fitnah. Turun nih ayat. Jika orang beriman, jika ada kabar dari orang fasik, periksa dulu. Cek dulu, bohong apa enggak. Dia adu, ada meninggal. Nah, ini di ayat nomor 2, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Ini kita tuh umat yang satu, jangan pecah belah. Mazhab bukan agama. Sekali lagi, mazhab bukan agama. Jangan mau diadu karena mazhab. Tapi kalau udah mazhab Syafi'i, ya sudah. Nanti kalau ada masalah pindah dari Syafi'i di satu paham, di satu masalah pindah ke yang lain, boleh nggak? Boleh. Hanafi, Hambali boleh. Boleh. Kalau pindah agama nggak boleh. Siapa datang suatu saat ikut Maliki, ikut Hanafi boleh. Saya sering begitu. Mau wudu. Nah, ini sudah saya ikut Maliki, Syafi'i boleh, nggak ada masalah. Itu semua ulama. Kalau Tuhan satu, kalau ulama banyak, imam banyak. Jadi kalau ada yang imam sini ke imam sini, biarin saudara. Jelas ya? Jangan mau diadu. Ini dikit lagi bakal perang semua rapi. Jangan mau diadu, dipecah belah. Bersatu kita teguh, berpisah kita runtuh. Baca ya. Tapi yang penting-penting aja saya sampaikan. Nah, ini nggak boleh lupa. Mungkin udah 3 kali saya sampaikan. Halaman 4. Halaman 4 di bawah sekali. Tuh di atas merawat kolbu. Maaf, di atas dulu deh. Merawat kalbu. Ada nggak? Merawat kolbu. Yang pulang ke Allah, badan apa ruh? Ruh. Badannya kemana? Pulang ke badan. Dibikin dari apa? Dari tanah. Makan tanah. Padi dari tanah. Kacang tanah. Buah dari tanah. Jadi dari tanah dibikin badan, makan tanah, pulang kembali jadi tanah. Kalau gitu ruh hidup, tidak mati. Jadi kita pindah ke akhirat pakai ruh.
badan diganti nanti badan yang kuat dan cakep. Nah, jadi yang pulang ke sana ruh, badan. Oke. Sekarang badan dirawat, ruh juga dirawat. Berapa biaya merawat badan? Ke dokter, kasih makan, ya kan, kasih minum. Mahal juga ya merawat badan. Tetap aja rusak. Mati. Nah, berapa biaya merawat ruh? Ruh itu apa? Pikiran dan perasaan. Yang ibadah badan apa ruh? Ruh, pikiran yang sholat, perasaan bukan badan. Badan memperagakan. Allahu Akbar. Angkat tangan. Apa itu arti angkat tangan memperagakan apa tuh? Menyerah. Menyerah kepada Allah. Kenapa? Karena dia Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Saya kecil, saya manusia, lemah, nggak bisa apa-apa. Sangat butuh kepada Allah. Udah nyerah, ya Allah. Begitu, berasa nggak begitu waktu sholat? Hah? Jadi sholat begitu. Yang sholat pikiran bukan badan. Badan ini tengkorak kok. Takut sama tengkorak. Nah, badan kita tengkorak. Ketok tuh. Tok 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 tuh bunyi. Tulang. Tulang. Semua tulang. Jadi sadar dulu siapa saya. Sebelum kenal macam-macam, kenal diri dulu. Diri kita itu, kita lemah. Lemah banget. Dicium mobil, jatuh, sakit. Nah, jadi yang diri kita itu apa? Ruh. Jiwa. Dalam jiwa itu ada keinginan, ada pikiran, ada perasaan. Pikiran, perasaan. Pikiran, perasaan. Jadi yang ibadah pikiran dan perasaan. Yang ibadah pikiran dan perasaan. Ruh. Nah, sekarang ruhnya dirawat nggak? Sudah. Nah, ini sebulan sekali kesini nih, ada banyak lah, sering ya. Yang saya aja hari Sabtu ya. Ngapain? Ini sekarang kita lagi ngapain? Merawat ruh. Lagi merawat ruh, pikiran dan perasaan. Udah berapa banyak dengar? Udah berubah enggak? Udah berubah kan? Tambah sabar, tambah baik, tambah dekat dengan Allah, betul? Nah, itu dirawat. Apa saya merawat ruh, saya mesti pecah belah? Mau digituin, mau? Awas, hati-hati tuh yang di sana tuh pahamnya ini, mazhabnya ini kafir jauh-jauh. Pernah saya ngajar gitu? Enggak. Pernah saya ajarin benci ke Muhammadiyah, ke NU? Enggak. Berarti bukan merawat saya, memburukkan hati. Ruh. Seperti ada benci. Itu yang enggak boleh. Mau mati, sampai suratnya udah sering saya sampaikan. Udah hafal. Syu'ara 8889. Itu keputusan Allah. Keputusan Allah bahwa yang berhak masuk surga yang datang dengan qalbun salim. Hatinya bersih, terawat. Ingat gak tuh? Ingat kan? Jadi nggak bawa mazhab. Mana kartu anggota mazhab? Syiah, Ahlussunnah, Wahabi. Enggak. Silahkan mazhab apa juga, asal hati bersih. Nah, kalau udah diajarin benci, gimana mau bersih? Awas tuh Syiah kafir. Kafirnya apanya? Sholatnya banyakkan dia. Zakatnya 20% sama 2,5% yang kaya, yang lain 2,5%, yang biasa kayak kita 2,5%. Terus Wahabi kafir? Enggak, Wahabi enggak kafir. Sholat, puasa, zakat semua. Cuma memang ada beda sedikit. Dia tidak mau memahami syirik itu salah. Dia memahami syirik itu orang ke kuburan, orang ke sana. Padahal syirik itu bukan di kuburan. Syirik itu adanya di otak kita sendiri, di kepala otak. Syirik itu apa? Mensyirikkan Tuhan. Kita menganggap orang itu seperti Tuhan atau lebih begini. Saya kerja kantor,
di menterian deh. Terus bos saya itu saya tuhankan, saya takut diberhentiin, takut nggak makan, saya hormatin. Kadang-kadang lagi mau sholat, ada bos datang, saya nggak jadi sholat. Mau menghadap Allah nggak jadi, saya menghadap bos dulu. Berarti bos saya itu saya nomor satuin, yang lain nomor dua, Tuhan nomor dua. Itu syirik. Itu Allah nomor satu segala-galanya. Paling dicintai, paling ditakuti, paling diharapkan, paling dibesarkan. Kalau ada pikiran perasaan kita ke situ, udah beriman. Jadi tidak ada mazhab ini kafir, mazhab ini benar, enggak, tergantung orangnya. Di Muhammadiyah banyak orang baik, ada juga yang nakal. Di NU banyak baik, ada juga yang nakal. Di mana-mana ada seperti itu. Orangnya, pikirannya, perasaannya, hatinya. Kolbu disebut kolbun salim. Lihat di Quran, bukan saya yang bilang. Kolbun salim, kata Allah, yang berhak ke surga aku terima yang datang bawa kolbun salim, bawa pikiran yang bersih, hati bersih, perasaan bersih, tidak ada dendam, tidak benci, apalagi sesama muslim. Haram. Ada kiai hebat, pinter, di dekat lah, saya nggak sebut lah, itu Ustadz Zain itu begini, dia dengar, dia pusing, dia pimpinan, dia pergi ke dekat rumah saya, ditanya tetangga-tetangga, ke rumah tetangga semua, kata tetangga, nggak, biasa aja Ustadz Zain dari dulu 20-an tahun di sini, nggak ada gini, nggak ada gitu. Itu kiainya baru kasih tahu setelah dia datang, Ustadz maaf, saya ke kampung Ustadz, saya tanya-tanya, semua orang bilang sama, bagus. Emang kenapa ya? Orang-orang begini. Nah, makanya tuh dia orang kiai sih, dia alim, dia periksa dulu, jelas ya. Nah kita mau jadi ini merawat kolbu, baca di rumah deh. Jangan mati kalau hati belum bersih. Minta panjang umur dulu sama Tuhan. Bukan mau panjang umur mau ngapain, mau bersih hati. Tapi kalau udah bersih siap, tunggu jemputan. Pasti disayang Allah. Kalau udah bersih tunggu jemputan. Apa mau lama-lama di dunia? Betah. Apa sih enaknya di sini? Kalau Tuhan tidak bikin akhirat, kita cuma di dunia, mau ngapain hidup? Apa yang ada di dunia? Nggak ada. Sakit, bolak-balik ke rumah sakit, senang susah, bolak-balik, masih kecil pengen gede, udah gede nikah, punya anak, capek terus. Ntar kali udah kuliah enak, udah kuliah kerja, ngurusin anak, terus. Udah tua istirahat, udah loyo. Jadi apa dapatnya? Tuhan sengaja bikin begini. Kenapa Tuhan bikin kita di dunia ada penyakit, ada perang, ada kesel, ada sebel? Betul kan? Terus mau ngapain di sini? Sampai kapan? Apa enaknya di sini? Nggak ada. Banyak capeknya, banyak susahnya daripada senangnya. Di sini menanam tanpa menuai, nggak dapat hasil, menanam saja. Di akhirat menuai tanpa menanam, nggak ada kerja, nggak ada masak. Udah tanya Ustadz, nanti masaknya gimana di akhirat? Malaikat yang masak. Ibu istirahat, bapak istirahat, nggak nyari duit, udah ada semua. Mau tinggal di darat boleh, mau tinggal di air boleh, tidur di air, makan di dalam air bisa. Kayak ikan, di udara boleh, senang-senang terus selamanya. Di sini sabar untuk dapat kesenangan selamanya. Sabar dikit lagi, tunggu jemputan. Di sini sebentar, mau nggak senang di sini selamanya, tapi di sana nggak senang. Nah itulah, mikirlah ke situ. Nah syaratnya buat senang di sana dan masuk ke surga, jangan lupa syaratnya apa? Ngadep Allah bawa hati bersih. Dari sini bersihin nih pikiran perasaan. Jangan ada benci sama famili, sama saudara, sama tetangga, maafin semua. Baru bisa ke surga. Mazhab apapun boleh. Mazhab bukan karcis masuk surga. Karcis masuk surga hati bersih, kolbun salim. Ikut mazhab boleh. Semua mazhab baik. Nggak ada mazhab nggak benar, ada mazhab komunis yang jahat, mazhab Islam semua baik.
Nah, supaya jangan ribut, udah pakai mazhab yang sudah ada, nggak usah pindah-pindah. Ribut lagi nanti bikin pusing. Udah, yang udah ada sekarang terusin, sudah benar, ya. Nah, yang sekarang yang kurang apa? Wadahnya, wadah, tempatnya mazhab, tempatnya ilmu, di mana? Hati. Hatinya bersihin, baru amalnya hebat. Kalau hatinya kotor, semua amalnya kotor. Niat keluar dari hati, semua dari hati. Yang sholat hati, jiwa, pikiran, perasaan bersihin, jangan ada dendam, jangan ada benci. Apalagi kita nggak tahu, jangan. Itu orang Muhammadiyah anti sunnah, enggak. Dia kalau ada dalilnya dia kerjain sunnah-sunnah, nggak ada masalah. Kalau hatinya baik, tergantung orangnya. Hati baik. Saya dulu banyak kenal orang Muhammadiyah. Saya ajak Habib Muhammad Al-Haddad tuh di Al-Hawi meninggal. Saya ajak orang Muhammadiyah takziah ke situ, datang, nggak ada masalah. Kalau kita kasih dalil yang benar nggak masalah. Suka ikut maulud dia. Ini yang keras tuh bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah tuh macam-macam, ada Muhammadiyah yang agak keras, itu kemasukan Persis. Ada ya Muhammadiyah yang gini, ada yang seperti NU, ada banyak. Maka itu jangan katanya lah. Orang udah Islam insya Allah jadi baik. Islamnya lebih kuat daripada mazhab-mazhab. Dan itu gak ada masalah. Maulid gak ada masalah, kumpul. Kalau dia nggak mau maulid, ya udah kita ganti namanya bukan maulid. Memperingati hari lahir, bersyukur atas kelahiran Nabi. Bersyukur boleh, jadi nggak ribut. Apa salahnya sih ngerubah? Tahlilan nggak boleh, udah beda. Ya udah saya nggak tahlil, saya mau zikir. Pahalanya kirim ke orang mati. Iya, emang kenapa? Itu nggak boleh. Loh kan kirimnya bukan ke kamu, ngirimnya ke Allah. Kamu dapat SMS dari Allah nggak diterima? Enggak. Allahnya baik, insya Allah diterima. Disuruh dia ngajarin, suruh doain orang udah meninggal, masa nggak diterima? Rabbana ighfir lana walil mu'minin wal mu'minat, Rabbana ighfir lana sabaquna bil iman. Disuruh doain orang yang udah mati. Nah itu jadi di pemahamannya ada kan kurang. Di kita juga ada yang kurang. Nih saya kasih contoh. Makanya kita harus ya begini deh, saya kasih contoh. Dalam mazhab Syafi'i boleh nggak wudhu pakai air bekas? Mustamal kan? Nggak boleh. Nah sekarang kalau bapak mandi, ibu mandi, habis mandi belum kering, terus wudhu, pakai air mustamal nggak? Pakai air bekas nggak? Di muka masih ada air bekas mandi, di tangan masih ada bekas mandi, terus wudhu lagi, kecampur pakai air mustamal, nggak sadar kan? Nah itu, ustadz-ustadznya juga belum menyadari hal itu. Ngaku dong, mesti jujur. Mazhab Syafi'i nggak boleh pakai air bekas. Kalau bekas mandi masih basah di muka kita, kita wudhu, ikut nggak air bekasnya? Kepake? Ya jangan termasuk air bekas. Jadi keringin dulu atau wudhu dulu sebelum mandi. Udah wudhu baru mandi. Ya, nggak batal wudhu, nggak hilang. Tapi kalau habis mandi keringin dulu baru wudhu. Jadi yang masuk, yang kita pakai air di muka itu 100% air wudhu. Diniatin untuk wudhu, nggak kecampur air bekas. Kalau masih ada air bekas di muka, kecampur di tangan, di kaki. Itu deh, contoh aja. Padahal tuh mazhab Syafi'i bilang nggak boleh pakai air bekas, tapi air bekas mandi dia nggak sadar ada. Ya, kecil, contoh kecil. Tapi kita harus jujur. Wah iya betul, besok-besok keringin dulu atau wudhu duluan. Kalau ibadah emang hati-hati. Terus tangan, kalau kita wudhu sembarangan gitu, antara dua tangan, dua jari kena air nggak? Enggak, mesti diginiin. Tuh. Gitu. Jadi yang sini kena air juga. Terus sini juga, bawah hidung suka nggak kena. Ini kena. Nah, sini semua. Nah, sholatnya jadi bisa tambah khusyuk. Udah. Nah ini ngebersihin badan, wudhu, cuci muka, ngebersihin muka. Bukan. Wudhu nih buat muka, bersihin ini yang di dalam. Kotoran-kotoran yang di dalam. Makanya wudhunya nggak usah pakai sabun. Tayamum nggak pakai bedak, pakai tanah.
Kalau untuk bersihin pakai bedak dong, pakai pembersih. Nah ini kepala diusap. Yang diusap apa? Diusap apa dibuang? Apa yang dibuang? Pikiran yang ngeres dan benci, buang. Yang di sini juga, makanya lebih sunnah lagi kalau wudu tuh dari atas ke bawah, tuh buang gitu. Bukan bolak-balik, bukan. Tangan juga dari atas ke bawah. Seolah buang kotoran, kenakalan tangan atau bekas-bekasnya kebuang. Itu maksudnya. Tapi yang dibersihkan yang di rohani, yang di dalam rawat. Masuknya kotoran ke otak dari mana? Panca indera. Dari mata, dari telinga. Dengar orang katanya begini, kata itu yang harus begini. Fitnah masuk sini, terus ke hati, ke otak, ke pikiran, ke perasaan kita. Akhirnya hati kita, perasaan kita ngeres, masuk kotoran lewat kuping. Akhirnya kalau ketemu orang yang diceritain tadi, ingat gitu, oh, ini yang tadi dibilang nih jahat ya. Udah ada benci sini, udah ada sebel, ada kesel. Di dunia aja nggak bisa bahagia, apalagi di akhirat. Nah masuknya itu dari panca indera, dari katanya, dari mata, dari telinga. Maka itu disuruh bergaul dengan orang yang baik, yang ngajak kita ke surga. Kalau tukang ngerumpi, tukang fitnah, jangan deh, jauhin aja. Tapi tetap baik. Jelas, hati-hati, adanya di situ. Bahaya kotoran rohani lebih bahaya daripada kotoran badan. Badan juga bersihin, tapi otak, perasaan, pikiran lebih bersih. Itu syarat masuk surga, bukan kata saya. Lihat Asy-Syu'ara 88-89. Syarat masuk surga qalbun salim. Apa qalbu itu? Di qalbu itu ada pikiran, ada perasaan. Jelas ya? Terus udah. Kok saya sering nyebut qalbun salim? Karena ini syarat. Tapi dilupakan, jarang didiskusikan. Sudah syarat masuk surga qalbun salim, hati-hati. Yang lain insya Allah Tuhan maafin. Tapi qalbun salim syarat berat. Sebab nanti kalau orang yang jahat masuk surga, berantem di surga, rusak tuh surga nanti. Makanya yang masuk surga dipilih, yang berhati malaikat. Tuh, jangan pusing-pusing mikirin mazhab orang sini kafir, situ kafir. Uzubillah, periksa diri sendiri. Udah selamat belum? Nah sekarang ini ada firman Allah disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah tapi tidak ditulis di Quran. Tidak ditulis di Quran. Redaksinya dari Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hambaku. Ini firman Allah kepada kita. Hadis qudsi selalu depannya wahai hambaku. Wahai hambaku, engkau berkeinginan, aku pun berkeinginan. Kita kan punya kemauan, punya keinginan. Allah juga punya keinginan. Yakinlah, yang pasti terjadi adalah keinginanku. Yang pasti terjadi keinginan Allah, Dia berkuasa. Jika engkau turuti keinginanku, kita ikutin kemauan Allah, kita sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah, akan aku berikan apapun yang engkau ingini. Apapun, nggak ada yang enggak. Tapi Allah nggak bilang sekarang, diberikannya kapan, Allah yang tahu. Ada yang dikasih di sini, ada yang dikasih di surga. Ada juga yang dikasih di sini kalau berbahaya diganti dengan yang baik. Allah tahu, kita kan nggak tahu. Kasih duit banyak rezeki, kita nggak tahu kalau malam ada garong datang. Allah ditunda dulu kalau itu bahaya. Dikasih waktu kita butuh. Tapi ada orang dapat duit gede mendadak, jam 10 pagi dapat duit gede, berapa puluh juta. Habis asar anaknya sakit, dia marah-marah, sakit lagi, baru dapat rezeki gede, sakit lagi. Nah, ini orang nggak bener, otaknya kotor. Ada satu lagi begitu juga, dapat lagi segitu, tapi anaknya sakit lagi. Apa dia? Alhamdulillah dia sakit, Tuhan udah kirimin buat berobat. Nah yang mana yang beriman tuh? Nah, itu bukannya bersyukur terima kasih. Nah, itu yang tadi geblek itu, kata otaknya kotor, belum kenal Allah. Nah di situ kita belajar, kita setir pikiran kita, perasaan kita.
tolong sebarin ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya jarang diajarin ya. Dakwah tuh nggak mesti jadi ustadz atau jadi ustazah. Segini sambil namu ke tetangga, bertamu ke sini ke pemilih, buka dikit-dikit. Jangan kalau diajak cerita soal lain, tar deh dulu. Ih, tapi itu kan ada bintang film itu lagi apa? Bukan urusan kita itu. Jangan simpen di pikiran yang bukan urusan kita. Penuh nanti di sini. Isi yang baik-baik buat kita. Ini ada batasnya loh. Nggak, kalau penuh repot. Jadi nggak usah isi. Anak-anak juga bilangin gini. Alhamdulillah saya dulu kuliah tuh lulus terus. Padahal bukan rajin, enggak. Jadi kalau mau ujian, itu saya udah berhenti baca surat kabar, berhenti lihat TV, berhenti urusan semua. Jadi pikiran saya itu kosong. Jadi kita belajar malam-malam tuh apa yang ada di buku tuh masuk semua ke sini. Karena kosong. Tapi kalau udah diisi dengan macam-macam, nggak bisa, penuh. Jadi bisa juga Allah berikan di akhirat. Kalau di dunia nggak cocok, diberikan di akhirat. Terus sambungannya masih halaman 5. Dan jika tidak kau turuti keinginanku, tidak ngikut orang suruh begini, Allah bilang begini, nggak mau, akan ku biarkan engkau letih mengejar-ngejar keinginanmu. Coba apa artinya tuh? Tuh banyak. Pagi-pagi udah bangun. Lebih dulu dari kita bangunnya, tapi bukan sholat subuh. Ngitung apa begitu. Terus malam kurang tidur, telepon sana, telepon sini. Capek mengejar keinginan. Dia nggak sempat menikmati. Punya villa, dia nggak sempat datang ke villanya. Jarang. Yang menikmati villanya yang nunggu situ. Nah itu jadi artinya di Allah ulur itu semua pada nyari duit, gak pernah puas terus sampai gak sempat istirahat. Nah ini lihat, kalau kita ikuti keinginan Allah, kita sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah, Allah akan berikan apapun yang kita ingini. Sebagian dikasihnya di surga, sebagian di dunia, bisa dikasih di dunia. Itu kesehatan, apalagi kesenangan yang Allah beri. Siti Fatimah dapat tuh 3 hari buka puasa, nggak makan sekeluarga tuh, ahli keluarga Nabi. Hadiahnya banyak, satu diantaranya hatinya dibersihkan dan diisi apa itu, senang sama. Putrinya satu juga, Zainab. Ini bapak ibu mesti tahu tuh keluarga Nabi itu, ada yang namanya Zainab, cucu dia itu yang berjuang. Kepala kakaknya itu dibunuh di Karbala, di Irak, ditenteng, dibawa ke Syria sama orang-orang Yazid tuh. Ya, maka keturunannya sekarang jadi ISIS tuh. Kerjanya bunuh orang, palanya orang tuh. Udah, tuh Zainab lawan, berjuang dia, dirantai. Anak Nabi, cucu Nabi dirantai dari negeri ke negeri lain. Sampai ada pendeta nangis ngelihat itu. Pendeta tuh kalau nabiku Yesus punya anak, punya cucu sampai sekarang pasti kami cintai. Pendeta aja ngomong gitu, ini kalian cucu Rasulmu kalian bunuh. Dan itu yang ngebunuh dimuliain sampai sekarang. Wah, dulu terbagi 2 habis Nabi meninggal, Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Itu arti Syiah situ, tapi yang Ali terus disebut Syiah, yang ini Muawiyah. Loh, terus kalau seorang muslim dia cinta sama Sayyidina Ali, dosa? Enggak. Kalau dia cinta sama Imam Syafi'i? Enggak. Alim. Sayyidina Ali kan lebih alim. Nabi kotamu, Ali pintunya. Itu. Jelas ya? Kalau menurut Quran, yang salah yang benci kepada keluarga Nabi, yang benar yang cinta ada di Quran. Inna abadullah salukum ajra ilal mawaddah fil qurba. Aku tidak minta balasan apa-apa kata Nabi, kecuali dia mencintai keluargaku. Makanya kita salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa sahbihi boleh tambahan, boleh. Sudah jelas itu, ini baca aja lah ya. Jadi ada ibadah itu semua merawat jiwa. Jadi supaya qalbun salim, merawatnya pakai apa? Pakai ibadah syariah. Sholat merawat jiwa, puasa merawat jiwa, bersalawat merawat jiwa, berzakat merawat jiwa, puasa merawat jiwa. Semua Tuhan kasih resep.
Jadi ibadah itu bukan kebutuhan Allah. Ibadah itu kebutuhan kita. Salat merawat jiwa. Allahu Akbar. Kita sudah membesarkan Allah. Selain Allah kecil. Kalau kita membesarkan selain Allah, itu syirik. Kita menganggap presiden lebih besar dari Allah. Kita lebih takut, lebih mengharap ke dia. Itu yang disebut syirik yang begitu. Syirik ada di pikiran, di perasaan, bukan di mulut. Iman juga di sini. Dan iman itu apa? Iman itu menjadikan Allah yang paling dicintai. Iman itu menjadikan Allah yang paling di Al-Baqarah 165. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat berat cintanya pada Allah. Cinta Allah baru cinta Rasul, baru cinta yang lain. Belajar jadikan Allah paling dicintai. Udah. Kenapa kita mau mati syahid? Karena Allah, karena kita cinta pada Allah. Itu. Kenapa ibu masak capek ngurusin anak, ngurusin suami? Karena Allah. Kalau ibu enggak karena Allah, rugi. Dari manusia paling dapat sekedarnya. Tapi kalau ibu ngurusin suami istri karena Allah, dapat gaji di akhirat dari Allah. Gaji di sana nggak tahu deh, dikasih istana besar atau apa. Beneran. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu akan dibayar oleh Allah. Itu yang kita sebut pahala. Bapak juga cari nafkah segala macam untuk istri dan anak. Ibadah. Itu ibadah berat. Ibadah itu bukan hanya sholat, umroh, haji, tidak. Segala perbuatan yang baik itu ibadah. Ini kita duduk nih lagi ibadah nih di sini. Duduk aja terus tidur nggak apa-apa. Allah berikan. Ilmu juga bisa dimasukin ke hati kita oleh Allah. Ada di Quran surat Al-Kahfi. Ada ilmu pakai belajar, ada ilmu tanpa belajar. Dapat. Kita bahasa kita semuanya ilmu laduni, padahal enggak. Sebut ladun daripadaku. Dari Allah ada, dapat. Kadang bisikin, kadang kasih tahu, ada semua dapat. Tambah bersih hati, tambah dapat bimbingan dari Allah, kayak bisikan gitu. Asal hati bersih. Itu cerita yang di surat Al-Kahfi itu, manusia belajar, Nabi Musa, Rasul Allah belajar sama dia. Ada cerita di Bumrah Kahfi itu, saya pernah sampaikan. Di diktat tuh kayaknya ada. Jadi kalau ada waktu kita sampaikan. Nah ini ibadah merawat jiwa. Takbir juga merawat jiwa. Allahu Akbar, angkat tangan, nyerah sama Allah, nyerah. Itu takbir. Baca Fatihah apa? Janji sama Allah. Iyyaka na'budu. Aku hanya menghamba kepadamu, hanya aku nurut kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Aku hanya mengharap kepadamu, tidak mengharap kepada yang lain. Aku pergi ke dokter ikhtiar, tapi aku mengharap kesembuhan darimu ya Allah. Itu janji tiap hari. Membesarkan Allah, hanya nunduk kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bukan doa, itu janji. Ihdinas siratal mustaqim itu doa. Tapi setiap doa dari Quran selalu kami, enggak ada aku. Aku ada 1, 2. Tapi nanti tambahin mukminin mukminat. Kami artinya apa? Kita selama muslim sesama muslim bersaudara. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau berdoa kita Rabbana Rabbana, Tuhan kami ampuni dosa kami. Kami itu siapa? Ya semua muslimin. Berarti kalau Anda Ahlus Sunnah atau mendoakan Wahabi, mendoakan Syiah juga. Kami. Allah ajarin kita saling sayang. Tuhan ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami yang sudah meninggal. Ada semua. Kami, gak ada aku, saya. Semua. Itu di situ saling sayang, saling mendoakan. Tapi kenapa kalau di luar kok beda mazhab jadi seperti apa tuh, ada tabir. Ya, syahadat juga itu janji, sholat menopang keimanan dan keislaman. Sholat penting, kalau enggak sholat rubuh agamanya. Itu puasa, memupuk fitrah, menguatkan fitrah, menguatkan peri kemanusiaan. Baca deh. Terus nanti bisa mencapai hati yang mutmainah, tuh di halaman 8. Baru meninggal disayang sama Allah. Allah sambut dengan kata-kata, itu sambutan, kita datang menghadap Allah dikasih sambutan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang bagus, yang bersih, yang tenang, yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah sini kepada Tuhanmu yang menyayangi kamu. Engkau diridhoi, engkau ridho kepada Allah dan Allah meridhoi kamu. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, kumpullah bersama hamba kesayanganku, wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku.
Mau nggak disambut seperti itu? Apa obatnya? Bersihkan hati. Bersihkan hati pakai ibadah. Itu di halaman 10. Taat kepada Allah dan Rasulnya dan bersatu sesama muslim, jangan bertengkar, jangan berpisah-pisah, kamu akan hilang wibawa kamu dan bisa dibuat mainan sama orang kafir. Sabarlah untuk bersatu, untuk jadi kolbun salim, ngalah, jangan suka ribut, ngalah, bersabarlah, karena Allah akan membela orang yang sabar. Halaman 13. Tidak mungkin, tuh, la tajidu qauman, ini firman Allah. Kata Allah, tidak mungkin orang beriman itu yang percaya kepada Allah dan hari akhirat berbaik-baikan, berteman dengan orang-orang yang membenci agama Allah dan membenci Rasulnya, walaupun bapaknya, walaupun apapun. Jadi nggak mungkin orang beriman itu berbaik-baikan sama Yahudi yang lagi bunuhin orang Islam. Ini ayatnya. Tidak mungkin. Berarti orang beriman itu nggak mau dukung Israel, dukung Palestina. Ini ayatnya nih. Surat Al-Mujadalah ayat 22. Mujadalah kadang disebut mujadilah. Mujadalah. Ada dua yang Allah dengar langsung ya, tolong dengar ini. Satu, seorang ibu, biasanya di Arab itu kalau orang ngatain istrinya, kamu kayak tulang nenekku apa kayak gitu tuh. Marahnya ngomongnya gitu. Itu dihukum, nggak boleh kumpul selama 2 bulan. Harus bayar denda dulu. Nah kalau sekarang nggak mungkin punggungmu seperti punggung nenekku, nggak ada di sini. Di sini artinya apa? Kalau ngatain suami istri sambil bawa keluarganya itu nggak boleh. Itu kayak gitu. Itu suaranya dia baru ngeluh, Allah dengar. Turun ayat. Al-Mujadalah ini artinya orang yang mengeluh, orang yang mengadu. Dia mengadu suaminya ngatain dia, ya. Turun ayat kepada Nabi, itu ada nanti perempuan mau datang mau ngeluh begini gitu. Dizoliminnya bawa nama bapak, nama ibu, nama keluarga apa itu nggak boleh. Bapak-bapak ya seperti itu. Jadi bertukar pikir, apa, batasin, jangan terlalu membawa ibu bapak mertua, itu maksudnya ke sana. Di Jakarta ada budaya nggak bagus tuh. Betawi dulu, Betawi sekarang nggak. Yang dulu saya masih kecil, dia tuh bapak ibu kalau lagi ngomel-ngomel, lagi nggak ngomel juga kalau udah tua, nih apa ini, ambil sama nenek-nenek, no. Suruh anaknya apa minta nenek-nenek, no. Ibu istrinya dibilang gitu. Banyaklah kalimat-kalimat yang tidak enak, itu dibuang. Wala tanabazu bil alqab, ada di Quran itu. Bikin rukun lah, bikin saling menghargai, sopan. Ya seperti itu. Ini ayat ini pengingatan aja. Jadi setiap negeri Islam yang mendukung Israel itu, kata Allah baik itu bahasanya indah banget, nggak langsung mengapirin nggak. Orang beriman nggak begitu, sopan ya. Nah manusia yang nggak ngerti apa-apa kafir. Itu Allah ini orang udah salah, dia bilang orang beriman tidak begitu, tapi nggak dikafirin. Bahasanya indah, la tajidu, kamu tidak akan nemuin orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul berbaik-baikan sama musuh Allah. Bahasanya indah sekali, nggak nuduh gitu, nyerang. Ini ada oleh-oleh penting nih. Telat dikit nggak apa-apa nih, dapat oleh-oleh. Ada satu ayat, tolong diamalin. Saya udah ngerasain, udah hampir 20-30 tahun. Saya amalin. Dapat dari mimpi lah, dari orang paling alim lah. Membaca tiap hari surat Al-Hadid ayat 1 sampai 6. Tolong amalin, saya udah ngerasain, banget, bagus. Ini ayat tauhid, isinya tentang tauhid, tentang keimanan. Ada sifat-sifat Allah juga di sini. Indah. Baca sesempatnya. Habis sholat boleh, mau tidur boleh, bebas lah. Yang penting kalau bisa tiap hari dibaca. Nanti dapat segala macam dah, tenang aja. Beneran.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Semua isi langit dan isi bumi semua bertasbih kepada Allah, termasuk daun-daun, semut, semua. Tidak ada yang tidak bertasbih. Jadi kalau manusia tidak bertasbih, tidak mau mengucap subhanallah banyak-banyak, keluar dari jalur hamba-hamba Allah. Kalau kita bisa dengar riuh itu suara ayam semua bertasbih. Nah, makhluk. Kalau manusia tidak bertasbih, tidak senang mengingat Allah, tidak bertasbih, itu cuma di tempat-tempat tertentu. Kita mauludan, kita lagi mauludan, rejeban, baru pada kita zikir. Di luar itu zikir terus, dakwah terus, bertemu, berteman, dakwah. Tidak ada pahala yang lebih besar, lebih tinggi daripada dakwah. Bapak Ibu, dakwah. Apa yang dapat dari sini sampai sampaikan. Itu ayat 1 ya. Bertasbih. Subhanallahi, bertasbih kepada Allah. Semua apapun yang siapapun apapun yang ada di langit di bumi, makhluk-makhluk Allah semua bertasbih. Hewan-hewan yang di dalam tanah, yang di bawah laut semua bertasbih. Pohon-pohon semua. Semua fis samawati wal ardh, apapun yang ada di langit di bumi, apapun. Ada di ayat itu kalian tidak paham tasbih mereka. Bisa tasbih itu kayak kupu-kupu bertasbihnya sambil gerak, kayak nari gitu. Bahasa dia bahasa tari, macam-macam. Terus ayat kedua, lahu mulkus samawati wal ardh, miliknya, kepunyaannya apapun yang ada di langit dan bumi, termasuk manusia, milik Allah, kepunyaan Allah. Diri kita bukan punya kita, punya Allah. Suami kita bukan punya kita, punya Allah. Istri kita bukan punya kita, punya Allah, hamba Allah. Jadi kalau ini suami ibu-ibu, kalau suami ini hamba Allah, berani nggak nak sakitin? Allah marah. Begitu juga bapak, berani nggak sakitin istri kalau dia ini hamba Allah, kesayangan, bukan anak, lebih dari itu. Disayang sama kita Allah, apalagi baik gini semua belajar agama. Kalau udah begini mau rajin belajar agama, itu udah dapat hidayah, dibimbing sama Allah. Kalau nggak dibimbing Allah, kita nggak ada di sini sekarang. Udah pilihan Allah, bersyukur. Syukur pada Allah. Terus yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan dia yang mewafatkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia bikin apa saja bisa. Jadi dia punya anak, dia nggak butuh. Kalau dia punya anak, dia bikin langsung, nggak pakai perkawinan, bisa kun fayakun jadi. Ketiga, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang tidak. Nah, ini awal jangan diartikan awal. Allah itu paling awal. Kalau awal tanpa awal artinya ada, sedia ada. Tanpa dilahirkan, tanpa dibuat. Nah, segala ada, ini semua segala ada, pasti dibikin oleh yang maha ada. Yang ada tanpa diadakan. Awal itu artinya awal segalanya. Segala menjadi ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada itu Allah. Kita diadakan. Beda enggak? Kita yang diadakan. Allah yang ada. Segala ada pasti diadakan oleh yang ada. Yang ada itu siapa? Allah. Yang ada sebelum segala ada, Allah. Itu awal. Tidak berawal maksudnya. Yang awal maksudnya dia tidak berawal. Tidak dilahirkan, tidak diciptakan. Memang dia sumber segala ada. Adanya sumber segala ada karena sudah ada yang ada tanpa diadakan. Jelas ya? Wal awalu wal akhiru, yang tidak berakhir, tidak berawal, tidak berakhir. Waz zahiru wal batin. Nah, Allah zahir dan batin. Apa yang zahir? Bukan jasa, bukan zatnya. Ciptaannya zahir. Ciptaannya zahir. Angin zahir apa batin? Angin zahir dan batin. Yang batin apanya? Pernah lihat angin bentuknya kayak apa? Tahu nggak? Enggak. Warnanya? Nggak tahu. Jadi batin. Tapi zahir, apa yang zahir? Itu hembusannya. Itu keluar nggak angin? Kelihatan kan? Apanya kelihatan? Hasilnya
Allah yang zahir apanya? Ciptaannya. Ada kita, ada pohon, ada segala yang ada, bukti Allah tuh ada. Kalau tidak Allah yang ada, segalanya tidak ada. Nah, yang batin zatnya. Nah, itu jelas ya. Terus ayat 4, waladzi khalaqas samawati wal ard, dialah yang menciptakan bumi dan langit 6 tahapan, bukan 6 hari ya, 6 tahapan. Kan udah ada bukunya tuh Big Bang, penciptaan bulan matahari, itu Al-Quran sama teori Big Bang itu sama. Asalnya langit bumi nyatu terus misah, ada ledakan segala macam lah. Ada di Google, baca aja di Google, tafsirannya ada di Google itu. Sumastawa alal arsy, kemudian itu semua Allah disetir, diatur ya. Allah yang atur semua dari arsy. Arsy itu katanya ada kursi di sana. Kursi itu bukan berarti kursi begini. Kekuasaan Allah mengatur semua ini alam, diatur dari arsy, di tempat di arsy. Kalau nggak diatur itu pohon tidak berbuah. Emang nggak ada yang bikin, mesti ada yang bikin. Nyampurinnya itu bahan-bahan buat bikin angke, buat bikin apel, buat bikin anggur. Lah itu diatur, masa datang begitu aja. Manggis dibungkus. Masa terjadi sendiri? Ya nggak mungkin lah. Semua Allah yang bikin. Wah, kok bisa ada berapa triliun buah? Nah, namanya Allah, Maha Kuasa. Kalau Allah nggak urus ya nggak jadi itu. Nah, jadi kalau kita makan beras Allah, makan buah-buahan Allah, tidak mau mengakui, nah itu di situ yang kufur. Namanya beriman itu mengakui apa yang kita telan, apa yang kita minum dari Allah, harus yakin dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu iman. Kalau nggak pernah merasakan, nggak pernah mau mengakui kalau itu dari Allah, dari bagaimana berimannya? Merasa makannya dari Allah, ngadepin makanan tuh diam ngelihat, itu mata ngelihat terus ingat Allah, terus bikinin, bagaimana dia bikinnya. Nah itu. Lagi sholat juga mikir ke situ boleh. Memang sholat tuh mikir tentang Allah. Itu sholat, mikir tentang Allah. Kalau kita tidak isi pala kita dengan mikir tentang Allah, nanti yang kepikiran restoran, ATM. Lagi sholat nih, isi dulu, kita isi duluan sebelum diisi sama si Khonas. Otak kita waktu mau sholat memikir kebaikan Allah, Allah baik sama kita, disayang banget, sayang banget. Kenapa disayang? Bukan dikasih duit banyak, bisa juga dikasih duit, tapi dibikin soleh begini, mau dengerin, mau ngantuk-ngantuk bangun. Itu kalau Tuhan nggak bimbing nggak nyampe ke sini. Coba deh, bersyukur sama Allah, disayang tuh begini. Dapat pelajaran yang ngajarkan qalbun salim, hati lega. Mau nggak nyimpan sebel lagi, nyimpan kesel? Jangan menderita, buang sebel, buang kesel. Ada yang dikeselin, ada disebelin, buang, maafin, wassalam, senang, qalbun salim. Ya, terus jadi kayak partai itu, partai dapat kursi 10. Apa kursi diambil tuh, kursi pemilu dibawa ke tempat partai? Enggak, dapat kekuasaan. Jadi kalau nyebut kursi arsy, kekuasaan Allah, dia atur alam ini dari arsy. Tuhan mengetahui apa yang masuk ke bumi. Apa yang masuk ke bumi? Tetesan air berapa liter yang masuk ke bumi, barang yang keluar dari bumi Allah tahu semua. Daun yang rontok Allah tahu, semut hitam di batu hitam di malam kelam Allah lihat, dan suara kakinya Allah tahu. Nah, itu namanya Tuhan. Kebesaran Tuhan lihat, ya lihat itu. Allahu Akbar. Lihat ini semua. Ini isi masjid, tidak ada satu titik pun dari benda-benda yang ada di masjid ini yang bukan bikinan Allah. Pasirnya, kapurnya, semennya, semuanya bikinan Allah. Manusia cuma ngaduk-ngaduk membentuk, bukan bikin, ngebentuk. Isinya bikinan Allah. Pesawat terbang semua bikinan Allah. Kalau Allah cabut satu aja dari dunia ini, satu dicabut sama Allah, karet, pohon kayu nggak keluar karet lagi, nggak keluar getah lagi itu pohon karet,
nggak keluar getah lagi. Bubar teknologi, kapal nggak bisa terbang, kereta nggak bisa jalan, mobil nggak bisa, semua bubar. Semua mesin pakai seal karet. Satu aja getah bubar. Balik lagi ke zaman dulu, jalan kaki lagi. Naik sepeda juga nggak bisa, bannya kan karet. Bannya nanti rodanya dari kayu. Coba, satu aja karet dicabut bubar semua. Nah manusia dhaif, lemah. Allah bikin semuanya. Bayangin pohonan kayu bisa keluar getah, getahnya bisa bikin sepatu, bikin mesin, bikin semua. Subhanallah itu. Jadi iman itu harus dipupuk, bersih nanti. Ingat Allah itu melihat ciptaannya. Mau nelen beras, ingat yang bikin beras. Dari tanahnya hitam, ada kemerahan, berasnya putih. Jadi dari tanah? Enggak juga. Kalau bukan dari tanah, dari apa? Nah, ke situ. Baru kita ingat kebesaran Allah. Kalau kebesaran Allah juga mengucap apa? Kagum. Kalau kagum kepada Allah mengucap Subhanallah. Subhanallah. Mengucap Subhanallah artinya apa? Bertasbih. Tasbih artinya Subhanallah. Istighfar, astagfirullah. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Lahu mulkus samawati, milik Allah, kepunyaan Allah, apa yang ada di langit, di bumi, dan di antara langit dan bumi. Wa ilahi turja'ul umur, dan semua masalah perkara apa aja kembali kepada Allah. Ribut-ribut di dunia akan kembali kepada Allah. Allah urusin maksudnya di akhir. Pengadilan yang nggak adil naik banding. Pak Tom tuh katanya nggak adil, katanya dihukum, dia nggak ngambil seperak, nggak ngambil, dihukum. Udah kalau di sini nggak bisa diadil, udah tenang aja. Ntar ada pengadilan di akhirat. Tuh hakim, tuh jaksa yang nyuruh semua diadilin. Tidak ada yang hilang. Semua perbuatan di dunia semua disaring di akhirat. Ada pengadilan lagi. Kita bebas insya Allah. Udah itu. Tuhan nggak mungkin bikirin manusia di dunia ini bunuh, yang baik dibunuh, yang jahat dimuliain. Hati preman, kepala preman bisa ke istana. Itu salah besar. Jadi anak-anak di SMP SD itu lihat kepala preman dihormatin ada di istana. Pengen jadi preman semua nanti itu anak-anak. Nah, itu mimpin negara itu pakai akal, pakai otak sehat lah. Itu ngajarin nggak bener itu. Insya Allah nggak lagi yang kayak gitu. Mas preman dibawa ke istana, tukang bunuh orang dulu. Bahaya itu. Anak-anak kan belum bisa memahami. Nanti ditiru. Keren tuh katanya, tuh keren. Nah, itu jadi maka itu kita pilihlah calon-calon pemimpin yang baik, yang soleh yang akan datang. Kasihan anak-anak. Semua akan kembali kepada Allah. Terus yulijul lail fin nahar. Aduh, ini bahasa luar biasa. Yulijul lail, masukkan siang, masukkan malam ke siang. Coba dari siang ke malam, dari malam ke siang mendadak enggak? Enggak. Sore gelap dikit gelap. Kalau mendadak, malam datangnya mendadak, dari terang-terang terus bluk malam, dari malam tuk siang, rusak kehidupan. Tidak bisa. Jadi yuliju dimasukin pelan-pelan. Ini terang, gelap dikit. Jadi nggak kaget, yang lagi kerja apa bisa menyelesaikan, mau gelap udah tahu. Yulijul lail fin nahar wa yulijun nahar fil lail. Dari malam ke siang, dari siang ke malam dimasakin merayap pelan-pelan. Perubahannya dari siang ke gelap pelan-pelan. Wa huwa alimun bizati sudur. Allah tahu betul apa isi hati manusia. Di pikirannya ada rencana apa Allah tahu. Di perasaannya apa yang dirasakan semua Allah tahu. Udah itu 1 sampai 6 ayat baca tiap hari. Pakai kertas dulu boleh. Nanti udah hafal diapalin. Nanti dapat macam-macam, percayalah. Terus tambah 1 ayat nih, Al-Hasyr ayat 21. Terakhirnya nih. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, kalau kami turunkan Quran ini di atas gunung, ya khosyian utsadian mal khosyatillah, itu gunung itu bakal gemetar, takut kepada Allah. Itu bisa meledak tuh gunung.
Ini perumpamaan, ini umpama, bukan sebenarnya gitu meledak gunungnya, enggak, umpama. Beri kepada manusia agar manusia berpikir. Itu kan suruh berpikir, beragama itu disuruh mikir. Berarti apa? Quran ini mengandung mukjizat. Mukjizatnya itu apa? Berarti di Quran ini banyak energi-energi, nur. Maka itu saya bilang baca tadi ayat 1 sampai 6, terus satunya ayat 21, law anzalna hadzal Quran. Di Quran ini banyak rahasia. Setiap satu huruf itu ada mengandung rahasia. Kekuatan. Beneran. Ini yang tadi itu tentang ayat tauhid itu 1 sampai 6 dibaca. Sama ini Al-Hasyr ayat 21 ya. Ini diberi contoh pada manusia untuk berpikir ya. Kita mau selesai sedikit. Sudah jelas ya semua ya? Jadi dibaca itu, ayat lain dibaca. Ada kita baca sesuai dengan artinya, jadi. Luqman surat berapa itu ada Yaumaizin la yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Tidak bisa berkata apa-apa kecuali diizinkan Allah. Dia diam aja. Ya udah nanti itu, ayat itu. Yauma yakumur ruh, yauma yakumur ruh di Luqman, cari depannya yauma yakumur ruh wal malaikat. Ketika bagian malaikat semua tidak bisa ngomong apa-apa kecuali iya. Itu ada orang tukang ngotot, nggak mau nagih utang susah, bacain itu. Dia tinggal iya saja. Beneran. Itu ayat seperti itu. Satu lagi juga An-Naml 30:31. Itu juga bikin orang iya itu. Itu ayat Quran kalau dibacain sesuai artinya. Kita kalau mau orang kena sihir, kena jin, kita pelajari dulu nih jinnya jin apa? Jin Yahudi, baca ayat tentang Yahudi. Beneran, langsung keluar dia. Lihat artinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.